Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Ardianto, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1 Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Saya saat ini bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Yang saya hormati Bapak Penguji, Ibu Kepala BPKAD selaku mentor, beserta Bapak Coach. Pada kesempatan kali ini saya akan paparkan aksi perubahan masih dalam bentuk rancangan, yaitu implementasi Candi Brahma sebagai strategi perencanaan dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah. Sebelum masuk, kita perlu ketahui apakah itu barang milik daerah dan bagaimana itu menjadi sebuah kebutuhan yang penting. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, saat ini baik kursi, meja, kendaraan, peralatan, semua yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi OPD itu adalah barang milik daerah. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, barang milik daerah menjadi dasar dari supporting system. Kami mengawali dari kepemimpinan transformasional dari tingkat nasional, Presiden, kemudian Gubernur, Bupati, dan OPD. Kita lihat bahwa Presiden menyampaikan visi dan misinya dan memberikan arahan, salah satunya adalah sumber daya manusia yang unggul, di mana SDM kita yang berkualitas menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang dikatakan oleh Gubernur, Ibu Gubernur menyampaikan visi dan misinya dengan cetar, salah satunya adalah pelayanan berbasis IT. Kita mulai temukan benang merahnya. Kemudian pada visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto oleh Bapak Bupati Mojokerto, untuk misi yang terakhir adalah mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Turun pada OPD kami mempunyai visi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dilatar belakangi oleh legal formal Permendagri 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah dan juga peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sini disebutkan bahwa untuk menyusun rencana kinerja anggaran, menyusun RKA, itu dibutuhkan dokumen yang namanya rencana kebutuhan barang milik daerah. Bahkan tim TAPD pun melakukan verifikasi atas RKA, juga melakukan telaah berdasarkan salah satunya dokumen RKBMD, rencana kebutuhan barang milik daerah. Maka posisi inovasi ini tepat berada di antara Renja dan RKA. Maka stakeholder kami untuk eksternal salah satunya nanti yang penting adalah rekan-rekan dari Bapeda. Untuk area dan fokus aksi perubahan, area perubahan kami mencakup pada penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan fokusnya adalah pada penerapan aplikasi Candi Brahma. Apakah itu Candi Brahma? Candi Brahma adalah aplikasi yang akan mempermudah kita melaksanakan perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang saat ini belum dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, baik secara manual sekalipun. Pada tahun kemarin kami coba lakukan pengumpulan RKBMD dan hanya beberapa OPD yang melakukan, itu pun belum terverifikasi dan belum dipergunakan oleh TAPD sebagai bahan telaah RKA. Nah, inovasi ini mempunyai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang tentunya. Jangka pendek kami kebetulan kami sangat dikejar target, yaitu kami harus selesai tepat sebelum teman-teman Bapeda melakukan pembahasan ke KUA dan PPAS pada tahun ini. Maka inovasi ini memang dipergunakan untuk jangka rencana pengadaan tahun 2021. Kemudian jangka menengah kami targetkan kami sudah bisa menyusun peraturan bupati tentang penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, dan jangka panjangnya perencanaan kami adalah aplikasi ini mampu bersinergi dengan standar harga barang dan juga sudah mencakup barang milik daerah dengan kelas barang persediaan, kertas, tinta, ban, dan sebagainya. Manfaat aksi perubahan ini secara eksternal
bermanfaat untuk seluruh OPD. Ada 48 OPD dan target kami adalah mempercepat dan mempermudah OPD tersebut untuk melakukan penyusunan dan pengusulan rencana kebutuhan barang milik daerah. Sedangkan pada posisi internal organisasi, sebagai upaya kami untuk lebih tertib, lebih mempermudah dan mempercepat verifikasi dan penelaahan. Pada bidang kami pengelolaan aset, kami punya tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi pendataan, penatausahaan, pemanfaatan dan perubahan status aset, serta penatausahaan aset tanah dan bangunan. Sebagai gambaran apa yang menjadi tugas kami di bidang. Dalam pengambilan masalah, kami melakukan analisa berdasarkan dari isu yang ada, kemudian kami lakukan pembobotan. Diawali dengan pembobotan melalui metode AKPL, sehingga kami temukan isu belum terlaksananya penyusunan. Kemudian berikutnya kami lakukan urutan prioritas melalui metode USG, sehingga muncul penyebab masalah adalah tidak ada pedoman teknis dan dukungan teknologi informasi. Alternatif solusi masalah mengarah pada inovasi ini, yaitu penggunaan teknologi informasi, penyusunan SOP, dan tentunya aparatur perlu dibekali pemahaman terkait peraturan, baik melalui bimbingan teknis maupun melalui buku panduan. Solusinya adalah tentu saja implementasi dari inovasi ini. Strategi penyelesaian masalah berupa terobosan adalah implementasi dari aplikasi Candi Brawa. Output kunci adalah bagian dari sekitar 20 tahapan pada milestone, di mana 11 diantaranya memiliki output sebagaimana berikut. Mulai dari terselenggaranya konsultasi dengan mentor, ada surat tugas tim efektif, sampai dengan kami libatkan OPD dalam forum group discussion untuk membangun aplikasi ini, kemudian ada uji coba, implementasi, dan launching. Output kunci ini pun juga ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terbitnya peraturan bupati dan juga terintegrasinya data dengan standar harga barang. Ini milestone yang tadi output kuncinya sudah kita sampaikan. Dan di dalam pelaksanaan inovasi ini ada tata kelola aksi perubahan, di mana mentor adalah Ibu Mika Julia Astuti sebagai selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Kemudian coach adalah Bapak Ismail dan saya sendiri sebagai Kabid Pengelolaan Aset. Untuk stakeholder jejaring kerja dalam hal mendukung inovasi ini, secara internal adalah Kepala BPKAD, Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, dan seluruh Kasubidnya itu berpengaruh pada aksi perubahan ini. Sedangkan stakeholder eksternal adalah seluruh OPD, 48 OPD, dan di dalam OPD tersebut ada Kasubag Umum sebagai pejabat penatausahaan barang pengguna dan pengurus barang. Jadi setiap OPD kami akan libatkan 2 personal. Sedangkan dalam pembagian promoters, latents, defenders, dan apathetic adalah seperti berikut. Lalu kita masuk ke proses manajemen risiko, di mana ada identifikasi risiko, probabilitas, konsekuensi, tingkat risiko, dan evaluasi. Perlu kita ketahui bahwa manajemen risiko ini adalah satu bab baru yang disampaikan oleh LAN kepada kami, dan hal ini untuk memastikan proses bisnis yang dilakukan dari jangka pendek, menengah, panjang, setiap tahapan yang memiliki output memiliki resiko untuk tidak berhasil, dan hal ini perlu diidentifikasi dengan jelas dan dilakukan penanganan-penanganan, mulai ditimbang probabilitasnya, ditimbang dampaknya, dan dipersiapkan mitigasinya. Berikut adalah tabel di mana kami mengambil output yang kemungkinan akan timbul resiko gagal, dan kami hitung probabilitas dan konsekuensinya sehingga tingkat risikonya muncul. Kami ranking, dan paling nampak di sini adalah pada tahapan sosialisasi ini paling rentan untuk resiko, karena pada saat sekarang ini di mana surat edaran baik presiden, gubernur maupun bupati menyampaikan terkait protap penyebaran COVID-19, kita tidak diperkenankan untuk mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Karena itu dimungkinkan sebagai mitigasi resikonya
sosialisasi ini akan menggunakan media digital dan melalui website pemerintah. Ini adalah perhitungan mulai dari probabilitas risiko dan konsekuensi risiko, termasuk nilai dan penanganan risiko. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan pada rancangan aksi perubahan ini. Mohon support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Dede Yuli Astuti, MSI, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto. Selaku mentor Saudara Dedi Adianto, Kepala Bidang Pengelolaan Aset yang merupakan peserta pelatihan kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2020. Dengan ini saya menyatakan siap mendukung dan siap mengawal terhadap aksi perubahan dengan judul Implementasi Candi Brahma sebagai strategi perencanaan dan evaluasi rencana kebutuhan barang milik daerah pemerintah Kabupaten Mojokerto yang disusun dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.